Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bersama saya Agus Sutanto, SDN Panunggangan 9, Korwil Pinang, Kota Tangerang, calon guru penggerak angkatan ke-11. Pertanyaan pertama, kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Berikut adalah cara mengimplementasikan di lingkungan kelas. Manfaatkan ruang kelas sebagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu. Memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Implementasi di lingkungan sekolah. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Membentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan sama, yaitu mengembangkan sekolah. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Contoh atau cara implementasi di lingkungan sekitar sekolah: berelasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua untuk kegiatan sekolah, kerjasama dengan pihak luar seperti instansi kesehatan, lingkungan hidup, dan lain-lain, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Pertanyaan kedua, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, agama, dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sahabat-sahabat semua, berikut adalah contoh-contoh modal ketujuh aset tersebut. Pertama adalah modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Contoh modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh modal sosial, norma dan aturan jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah ataupun kelas dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif, sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Contoh modal lingkungan atau alam. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dengan dinas pendidikan seperti mengadakan workshop dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Contoh modal finansial, pemanfaatan dana BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Contoh modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat, gotong royong, dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul 1.1. Guru dapat berperan sebagai pemimpin
yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis pada aset atau kekuatan. Modul 1.4. Budaya positif diperlukan dalam menumbuh kembangkan akhlak yang baik sebagai aset modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Koneksi atau keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada murid. Modul 2.2. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan dengan modul 3.1. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan keempat, pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Before, sebelum mempelajari modul 3.2, saya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja dan ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah tanpa berusaha mencari solusinya. After, setelah saya mempelajari modul 3.2, saya menyadari bahwa ada 7 aset utama di sekeliling kita yang dapat ditumbuh kembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal fisik, manusia, sosial, lingkungan alam, politik, serta agama dan budaya. Seorang pemimpin harus mempunyai pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Sahabat-sahabat semua, berikut adalah pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2. Terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki dalam mengelola kreativitas dan juga inovatif, mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis masalah ataupun kekurangan. Sahabat-sahabat guru hebat semuanya, demikian tadi koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga video ini menginspirasi kita semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.